Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam matematika menyenangkan. Di pagi ini kita akan ada dalam pelajaran matematika. Namun sebelumnya Ibu meminta Lina silakan memimpin kita dalam doa. Amin, semoga pembelajaran kita di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberi manfaat bagi kalian. Ibu akan mengambil absen dulu. Ketua kelas, apakah ada siswa yang tidak hadir? Oke, baik, semua hadir ya, sehat. Tetap semangat ya. Iya, baik. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran yang kita sudah pelajari di minggu lalu? Kita belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat ini yang sudah kita pelajari adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat? Iya, ada dua cara yang kita pergunakan ya. Yang pertama dengan alat bantu, bisa pakai garis bilangan, dan yang kedua tanpa alat bantu, yaitu dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Oke, baik sekali. Nah, anak-anak masih tetap dengan dua cara menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini. Kita akan belajar di hari ini dengan materi sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, anak-anak, penilaian yang Ibu pakai dalam pembelajaran ini ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, Ibu akan menilai sikap kalian sepanjang proses belajar berlangsung, keaktifan kalian di dalam kelompok diskusi, dan lain-lain. Sementara untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan menilai kalian pada akhir proses pembelajaran ini dalam bentuk tes. Yang ketiga, Ibu akan menilai keterampilan kalian, yaitu pada saat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan hasil diskusi kalian itu dikumpulkan menjadi portofolio. Untuk metode dan model pembelajaran yang Ibu pakai di saat ini, metodenya adalah scientific dan model pembelajarannya discovery learning. Nah, anak-anak, untuk ada di dalam proses diskusi, untuk mencari tahu ada sifat-sifat apa saja pada penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan bulat dan bagaimana cara menggunakannya dalam menyelesaikan soal, maka kalian akan ada dalam kelompok diskusi, dan kelompok diskusi masih sama dengan kelompok yang sudah terbentuk ya di minggu lalu. Yang sekarang namanya saja yang berubah. Ibu merubah nama-nama kelompok sesuai dengan materi-materi pelajaran yang kita pelajari. Sekarang Ibu sudah menyiapkan undian nama kelompok, silakan ambil masing-masing perwakilan kelompok mengambil nama kelompok. Oke, baik, semuanya sudah mengambil nama kelompok ya. Sudah mengetahui, Ibu mengecek saja kelompok asosiatif, kelompok komutatif, kelompok identitas, inverse, dan kelompok tertutup. Oke, baik, semuanya siap ya. Kita akan ada dalam diskusi kelompok. Masing-masing kelompok akan Ibu bagi materi ajar dan LKPD. Untuk materi ajar ini kalian akan memakainya bersama dengan buku paket yang sudah berada pada kalian untuk mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang pelajaran hari ini. Dan untuk LKPD ini akan kalian pakai sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Nah, anak-anak, silakan ada dalam diskusi kelompok. Sementara kalian berdiskusi, Ibu akan membuat penilaian sikap. Dan kalau ada kelompok yang belum paham, bisa mengangkat tangannya, nanti Ibu yang berkunjung ke kelompok kalian untuk memberi penjelasan. Silakan berdiskusi kelompok. Oke, diskusi kelompoknya telah selesai. Nah, anak-anak, kita akan siap untuk masuk dalam presentasi hasil diskusi. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, Ibu persilakan kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok komutatif silakan. Baik, kelompok komutatif boleh menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik di depan. Adakah kelompok lain yang mau menanyakan atau belum puas? Silakan. Iya, kelompok identitas silakan. Ya, kelompok komutatif silakan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok identitas. Oke, baik, kelompok komutatif sudah boleh menjawab semua pertanyaan kelompok identitas dan kelompok yang lainnya.
Iya, kita beri aplaus kepada kelompok komutatif yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik di depan kelas. Ibu mempersilakan kelompok yang lain juga untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, baik, semua kelompok sudah boleh mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan sangat baik. Kita beri aplaus kepada kita semua di pagi ini. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam membuat kesimpulan, merangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini dan sudah kalian dapati di dalam diskusi. Namun sebelumnya, adakah yang mau bertanya? Ibu persilakan, mungkin belum paham. Oke, baik, semua sudah mengerti ya? Iya, dengan demikian kita akan masuk dalam penarikan kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, kita berpandu pada dua tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di awal pembelajaran. Ya, untuk sifat-sifat operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan, ada sifat apa yang kalian dapati? Iya, sifat tertutup. Jika AB adalah bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C, dan C juga adalah bilangan bulat. Untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berlaku sifat tertutup. Oke, baik. Bisa disampaikan dengan contoh soal? Iya, negatif 7 tambah 5 hasilnya sama dengan negatif 2. Negatif 7 bilangan bulat negatif, 5 bilangan bulat positif, hasilnya juga negatif 2 adalah bilangan bulat negatif. Baik sekali. Yang kedua, ada sifat komutatif atau pertukaran. Jika A tambah B, maka hasilnya sama dengan B tambah A. Untuk sifat komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat. Bisa disampaikan dengan contohnya? Oke, baik. 5 ditambah negatif 2 hasilnya sama saja dengan negatif 2 tambah 5, yaitu sama dengan 3. Bagus sekali. Yang ketiga, ada sifat apa? Asosiatif atau pengelompokan. Bagus. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku A tambah B ditambah C hasilnya sama saja dengan A tambah B tambah C. Dan sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan bilangan bulat. Bisa disampaikan dengan contoh soalnya? Iya, negatif 8 ditambah 4, kemudian ditambah 2, hasilnya sama saja dengan negatif 8 tambah 4 tambah 2. Maka hasilnya sama dengan negatif 2. Ya, baik. Yang keempat, kita temui sifat atau unsur identitas. Bagus sekali. Unsur identitas penjumlahan ini adalah 0, sebab setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi setiap A dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Contoh soal dalam bentuk bilangan, 10 ditambah dengan 0 hasilnya sama saja dengan 0 tambah 10, yaitu sama dengan 10. Bagus. Yang terakhir, ada sifat atau inverse. Inverse ini adalah lawan. Setiap bilangan yang dijumlahkan dengan lawannya hasilnya adalah 0. Ya, bisa disampaikan dengan contoh? Iya, 5 dijumlahkan dengan lawan. Lawan dari 5 adalah negatif 5, berarti 5 ditambah negatif 5 hasilnya adalah 0. Oke, baik sekali anak-anak, kita boleh merangkum materi pelajaran hari ini. Sekarang waktunya untuk kalian ada dalam tes pengetahuan. Masukkan semua buku di dalam laci. Ibu membagikan soal, kalian mengerjakan dengan percaya diri dan rasa tanggung jawab. Ya, silakan. Ya, waktu untuk tes telah selesai. Silakan mengumpulkan kembali kertas tesnya. Dan anak-anak, kertas tes ini akan Ibu koreksi dan Ibu sampaikan hasilnya di minggu depan. Bagi yang belum tuntas, Ibu akan memberikan remedial, dan bagi yang sudah tuntas atau mencapai KKM, Ibu akan memberikan pengayaan. Nah, anak-anakku, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mengingatkan lagi, pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Dengan demikian kalian harus mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang operasi perkalian, baik dari internet maupun buku-buku sumber yang lain. Silakan Lina kembali memimpin kita dalam doa. Amin. Anak-anak, selamat pagi, salam sehat, dan salam matematika menyenangkan.